Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu psikotes yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan. Jadi untuk teman-teman yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan atau yang sedang melaksanakan seleksi untuk masuk di perusahaan, teman-teman pelajari psikotes-psikotes yang akan kita bahas sekarang ini. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke yang pertama. Untuk psikotes pertama yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah tes Kraepelin. Tes Kraepelin ini terdiri dari kumpulan angka-angka. Nah, tugas teman-teman di sini adalah menjumlahkan angka-angka yang ada pada soal ini. Jadi teman-teman jumlahkan angka dari bawah ke atas. Nah, seumpamanya di sini 0 tambah 6. 0 tambah 6 jawabannya adalah 6. Nah, untuk jawaban 6 itu teman-teman tulis di sebelah kanannya. Jadi di antara angka 0 dan 6 tulis jawabannya, yaitu angka 6. Lalu selanjutnya 6 tambah 5. Nah, 6 tambah 5 ini jawabannya kan 11. Nah, 11 ini teman-teman jangan tulis 11. Teman-teman cukup tulis satuannya saja. Jadi apabila jawabannya adalah puluhan, maka teman-teman cukup tulis satuannya, yaitu angka 1. Lalu 5 tambah 3, jawabannya adalah 8, teman-teman tinggal tulis 8 dan seterusnya. Jadi tugas teman-teman tinggal jumlahkan dari bawah ke atas dan setiap lajurnya itu akan diberi waktu. Dan seumpamanya teman-teman sudah sampai di sini, namun sudah ada instruksi untuk pindah, maka teman-teman tinggal pindah ke lajur selanjutnya. Jadi jangan dilanjutkan sampai mentok. Tapi apabila sudah ada instruksi pindah, maka teman-teman tinggal pindah ke lajur selanjutnya. Terus seperti itu sampai nanti berakhir. Nah, untuk tips lolos dari tes Kraepelin ini, teman-teman itu harus minimal 3 strip. Ini kan ada stripnya, 1, 2, dan 3. Jadi untuk minimal lolos, agar teman-teman itu bisa lolos di seleksi tes Kraepelin ini, teman-teman harus 3 strip. Jadi usahakan untuk setiap lajurnya semuanya 3 strip. Ini paling minimal agar teman-teman bisa dipastikan lolos. Nah, nanti untuk pembahasan lengkap dari tes Kraepelin ini sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Nanti untuk link videonya akan saya cantumkan di kolom deskripsi agar teman-teman bisa mempelajari tes Kraepelin ini. Lalu untuk psikotes selanjutnya yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah tes deret angka atau tes pola bilangan. Nah, di sini teman-teman tinggal melanjutkan pola bilangan yang ada pada soal. Di sini nomor 1 yaitu 6 ke 9. Ini berarti polanya adalah plus 3. Dari 6 ke 9 kan plus 3. Lalu 9 ke 12. Ini juga plus 3. 12 ke 15 plus 3. 15 ke 18 plus 3 plus 3 dan plus 3. Berarti untuk menentukan jawaban di sini 24 plus 3. Berarti jawabannya di sini adalah 27. Lalu 27 plus 3. Berarti di sini jawabannya adalah 30. Berarti jawabannya adalah 27 dan 30. Berarti jawabannya adalah yang D, teman-teman. Nah, teman-teman yang ingin pembahasan tes deret angka ini, pola-pola bilangan yang lainnya teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya juga. Nanti untuk link-linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi semuanya. Lalu untuk psikotes yang ketiga yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah soal cerita matematika. Untuk soal cerita matematika ini sebenarnya mudah karena ini adalah pelajaran SMP. Untuk contoh soalnya, untuk mengerjakan satu unit rumah dibutuhkan waktu 36 hari dengan 12 orang. Berapa waktu akan dihabiskan bila menggunakan 24 orang? Nah, di sini teman-teman bisa lihat 36 hari dengan 12 orang. Nah, jika orangnya ditambah yaitu menjadi 24 orang, artinya 2 kali lipat dari 12. Berarti waktunya itu akan lebih cepat 2 kali lipat. Berarti 36 dibagi 2, hasilnya yaitu 18. Jadi untuk jawaban ini adalah jawabannya yang E, yaitu 18 hari. Lalu untuk psikotes keempat yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah tes Army Alpha. Nah, tes Army Alpha di sini nanti HRD ataupun tim rekrutmen itu akan membacakan soalnya. Jadi nanti teman-teman tinggal ikuti instruksi yang dibacakan oleh tim rekrutmen ataupun HRD.
Seumpamanya contoh instruksinya adalah seperti ini. Tulislah tanda silang pada lingkaran kedua. Lalu tulislah sebuah huruf pada lingkaran kelima. Jadi untuk instruksi nomor 1, tulislah tanda silang di lingkaran kedua. Teman-teman tinggal tulis tanda silang di sini. Lalu tulislah sebuah huruf di lingkaran kelima. Nah, di sini teman-teman bebas membuat huruf apa, yang penting sebuah huruf di lingkaran kelima. Nah, itu adalah contoh dari tes Army Alpha. Lalu psikotes kelima yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah tes TU5. Nah, tes TU5 ini teman-teman bisa lihat untuk instruksinya. Seperti halnya A diubah menjadi B. Jadi A diubah menjadi B. Demikian pula C diubah menjadi salah satu dari kelima gambar berikutnya. Jadi C ini diubah seperti pola yaitu A ke B. Dan nanti teman-teman tinggal pilih jawabannya itu yang mana. Nah, lalu nanti di sini teman-teman tinggal berilah coretan di bawahnya atau biasanya dilingkari, bebas. Nah, jadi di sini kan A ke B seperti ini. Jadinya yang awalnya itu hanya satu garis menjadi dua garis yang bertolak belakang. Nah, berarti yang C jawabannya adalah yang nomor 2. Karena yang sesuai hanyalah nomor 2. Dan nanti untuk pembahasan TU5 juga akan saya cantumkan di kolom deskripsi untuk link video pembahasan full tentang TU5. Lalu psikotes yang keenam yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah matematika dasar. Matematika dasar ini biasanya adalah kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, teman-teman juga biasanya ada angka pecahan dan bilangan desimal. Nah, untuk matematika dasar ini sebenarnya mudah, yang penting teman-teman itu harus ingat dan jeli bahwasanya apabila ada soal seperti ini, mana yang harus dikerjakan terlebih dulu. Jadi apabila ada soal seperti ini, teman-teman jangan mengerjakan secara berurutan. Jadi jangan sampai 21 tambah 15 terlebih dulu, lalu dibagi 3, dikurangi 5, jangan seperti itu. Teman-teman lihat terlebih dulu apakah ada perkalian atau pembagian atau dalam kurung atau tidak. Karena apabila ada soal seperti ini, yang harus dikerjakan terlebih dulu adalah pembagian atau perkalian terlebih dulu. Jadi 15 dibagi 3 terlebih dulu, yaitu 5. Lalu 5 kali 4 sama dengan 20. Lalu apabila sudah seperti ini, teman-teman tinggal bisa jumlahkan dan kurangkan. Maka akan ketemu hasilnya. Lalu psikotes yang ketujuh yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah tes warteg. Tes warteg ini merupakan salah satu tes kepribadian. Nah, untuk tips dari tes warteg ini, teman-teman silahkan gambar yaitu benda mati yang bergerak ataupun makhluk hidup pada kotakan yaitu 1, 2, 7, dan 8. Jadi yang berbentuk lengkungan seperti ini 1, 2, 7, 8, teman-teman silahkan gambar yaitu benda mati yang bergerak ataupun makhluk hidup. Jadi teman-teman bisa menggambar di sini yaitu jam. Jam kan benda mati yang bergerak, atau teman-teman juga bisa menggambar bunga. Silahkan bebas teman-teman, yang penting untuk kotakan 1, 2, 7, dan 8 silahkan gambar yaitu benda mati yang bergerak ataupun makhluk hidup. Dan untuk kotakan yaitu nomor 3, 4, lalu 5, dan 6, teman-teman silahkan gambar yaitu benda mati. Itu tips dari tes warteg. Nanti untuk video full pembahasannya itu akan saya cantumkan di link deskripsi, jadi teman-teman bisa lihat untuk pembahasan lengkap dari tes warteg ini. Lalu psikotes yang ke-8 yang paling sering muncul pada saat tes di perusahaan adalah tes gambar pohon. Nah, untuk tes gambar pohon ini, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah pada saat menggambar, teman-teman itu harus lengkap gambarnya. Yaitu seperti ada daunnya harus spesifik seperti ini. Lalu ada buah, lalu ada batang, ada akar, dan lain sebagainya. Lalu pada saat menggambar, teman-teman itu harus satu kali tarikan. Jangan kebanyakan dihapus. Jadi teman-teman usahakan pada saat menggambar itu jangan sampai salah-salah. Jadi yang dinilai itu bukan jelek atau bagusnya menggambar, tapi bagaimana pada saat teman-teman itu menggambar. Dan untuk pembahasan lengkap dari tes gambar pohon ini, sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Untuk linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Lalu untuk tes yang ke-9 yang sering muncul pada saat psikotes di perusahaan adalah tes gambar orang. Nah, tes gambar orang ini tipsnya juga sama pada saat teman-teman menggambar pohon, yaitu teman-teman silakan gambar orang secara keseluruhan, yaitu utuh, ada tangan, kaki,
lalu juga kepala, kuping. Apabila tidak memakai topi, maka teman-teman harus ada rambutnya, dan lain sebagainya. Jadi harus secara detail. Nah, pada saat menggambar juga sama, yaitu jangan kebanyakan menghapus, dan teman-teman harus menggambar nanti disertai dengan profesinya itu apa. Jadi harus terlihat jelas. Dan pada saat menggambar, teman-teman juga apabila jenis kelaminnya laki-laki, maka teman-teman harus menggambarnya laki-laki juga. Jadi jangan sampai perempuan menggambarnya. Begitu pula sebaliknya, apabila teman-teman itu perempuan, jangan sampai menggambarnya itu laki-laki. Dan nanti teman-teman akan disuruh menulis itu sifat positifnya itu apa, dan sifat negatifnya itu apa. Dan untuk pembahasan lengkap dari tes gambar orang ini juga sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Nanti untuk linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Lalu untuk psikotes yang ke-10 yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan adalah tes kemampuan verbal. Tes kemampuan verbal ini terdiri dari analogi kata, lalu sinonim dan juga antonim. Nah, contoh dari analogi kata yaitu seperti ini. Di sini ada buaya dan kadal. Nah, buaya dan kadal ini kan dua hewan yang memiliki kesamaan, yaitu sama-sama reptil. Lalu teman-teman pilih jawaban yang memiliki kesamaan seperti yang ada pada soal. Jadi kita cari kecil dan besar. Nah, ini kan bukan kesamaan, ini malah berkebalikan. Lalu yang B, zebra dan kuda. Nah, ini memiliki kesamaan, berarti jawabannya adalah yang B. Lalu ayam yang kelinci ini tidak memiliki kesamaan, laki-laki dan anak tidak memiliki kesamaan, dan roti dan rembulan ini bahkan jauh berbeda. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk psikotes yang paling sering muncul pada saat seleksi di perusahaan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.